La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Allah tersifati dengan Rahman, Allah tersifati dengan Rahim. Maka bagi kita sebagai manusia harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sifat Rahman, Allah sifat Rahim, maka kita juga harus pengasih dan penyayang. Hadirin rahimakumullah, dikisahkan di dalam kitab Syu'bul Iman bahwasanya sang ulama yaitu Abdullah ibn al-Mubarak, beliau sedang melaksanakan tawaf. Setelah melaksanakan tawaf, Abdullah ibn al-Mubarak kemudian beristirahat. Di dalam mimpinya sang ulama ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menitipkan salam kepada seseorang yang bernama Bahram. Setelah itu Abdullah ibn al-Mubarak kemudian melaksanakan tawaf. Setelah melaksanakan tawaf, lalu kemudian Abdullah ibn al-Mubarak kembali beristirahat. Ternyata di dalam mimpi yang kedua juga Rasulullah kembali hadir dan menitipkan salam untuk seorang yang bernama Bahram. Hadirin rahimakumullah, setelah demikian Abdullah ibn al-Mubarak kembali melaksanakan tawaf. Setelah tawaf, beliau beristirahat. Untuk ketiga kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di dalam mimpinya Abdullah ibn al-Mubarak. Lalu kemudian Rasulullah menitipkan salam terhadap seorang yang bernama Bahram. Hadirin rahimakumullah, hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya Abdullah ibn al-Mubarak itu adalah nyata adanya. Barang siapa yang bermimpi dengan Rasulullah di dalam mimpinya, maka faqad ra'ani haqqan. Begitulah yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang bermimpi denganku, maka faqad ra'ani haqqan, sesungguhnya dia melihat aku secara nyata. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Mubarak lalu bertanya-tanya, lantas siapa Bahram ini? Apa yang telah dilakukan oleh Bahram ini sehingga Bahram mendapatkan salam sampai 3 kali salam daripada baginda Nabi Muhammad SAW? Lalu kemudian Abdullah ibn Mubarak mencari di mana tempatnya Bahram, di mana kediaman Bahram. Setelah ada orang yang memberitahu bahwa Bahram itu di tempat itu, lalu kemudian Abdullah ibn Mubarak
datang dan menghampiri rumah tersebut. Abdullah bin Mubarak mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Tetapi sang tuan rumah tidak menjawab atas salam daripada Abdullah bin Mubarak. Untuk yang kedua kali Abdullah bin Mubarak berusaha "Assalamualaikum" mengucapkan salam. Tetapi tuan rumah tidak ada yang menjawab dan tidak ada yang keluar. Untuk ketiga kalinya Abdullah bin Mubarak mengucapkan salam dan berharap supaya tuan rumah menjawab salam dan juga keluar untuk menemuinya. Tapi ternyata tidak ada jawaban salam dan tidak ada yang keluar untuk menemui Abdullah bin Mubarak. Hadirin rahimakumullah, seketika itu Abdullah bin Mubarak ini agak putus asa, sampai Abdullah bin Mubarak ingin memutuskan untuk pulang. Setelah itu di dalam rumah ada orang yang keluar. Lalu kemudian Abdullah bin Mubarak menengok kembali, ternyata ada orang yang keluar dari rumah. Lalu kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya, "Apakah engkau adalah Bahram?" Bahram menjawab, "Aku adalah Bahram." "Ada apa engkau kemari?" Kata Abdullah bin Mubarak, "Aku ada salam daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka Abdullah bin Mubarak bertanya, "Ya Bahram, amalan apakah yang engkau lakukan? Amalan apakah yang engkau laksanakan sehingga engkau mendapatkan keistimewaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 3 kali Rasulullah menitipkan salam terhadapku? Kiranya amalan apa yang telah engkau lakukan?" Maka Bahram menjawab, "Ya fulan, aku telah melakukan yang pertama, aku mempunyai anak 5. Laki-lakinya 2, perempuannya ada 3. Yang adiknya aku nikahkan ke kakaknya, yang kakaknya aku nikahkan ke adiknya." Kata Abdullah bin Mubarak, "Bukan itu amalan yang lantas engkau mendapatkan salam daripada baginda Nabi. Karena menikahkan adik dengan kakak tidak boleh di dalam Islam, haram hukumnya. Kiranya apa yang menyebabkan engkau mendapatkan salam daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?" Maka Bahram menjawab, "Oh, mungkin aku telah menikahi anakku. Karena ada yang bontot, ada yang terakhir, maka aku nikah dengan anakku sendiri." Kata Abdullah bin Mubarak, "Tidak boleh menikah anak sendiri. Sebab itu termasuknya mahram. Wanita yang tidak boleh dan tidak halal untuk dinikahi adalah diantaranya anak perempuan." Coba ingat-ingat kembali apa amalan engkau yang telah engkau lakukan sehingga engkau mendapatkan salam daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, Bahram menjawab, "Oh, mungkin di malam hari ada seorang perempuan paruh baya datang ke rumahku. Tetapi kemungkinan agak malu atau bagaimana perempuan ini datang ke rumah, kembali lagi, datang lagi, kembali lagi, tidak mengucapkan satu kalimat pun. Lalu aku penasaran, ada apa dengan wanita ini? Ada apa dengan wanita ini? Maka aku lihat dan aku buntuti dari belakang. Maka ketika aku buntuti dari belakang, aku melihat pemandangan yang sangat mengiris hati. Bagaimana perempuan tersebut mempunyai anak 3 yang semuanya sedang menangis kelaparan, menangis karena lapar, menangis karena menahan lapar, belum makan. Sementara aku tengok apa yang ibu itu sedang masak,
ternyata sang ibu itu memasak batu. Seketika itu aku pulang ke rumah dan membawa makanan yang ada di rumah, lalu kemudian aku berikan kepada ibu tersebut. Dan pada waktu itu ibu beserta anak-anaknya lahap makan, nyenyak tidur karena sudah terisi oleh makanan. Hadirin rahimakumullah, kata Abdullah ibn Mubarak, inilah kemudian yang engkau lakukan, amalan soleh inilah yang sebab itu engkau mendapatkan salam daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Engkau telah memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Engkau telah memberikan makanan terhadap orang yang sedang kelaparan. Itu yang menjadi sebab engkau mendapatkan salam daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, di akhir hayatnya Bahrom ini bersujud dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahrom meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah, maka bagi kita sekalian harus meneladani Allah. Allah Maha Penyayang, maka kita juga harus menyayangi manusia yang lainnya. Ketika orang lain ada di dalam kesusahan, maka kita harus bisa membantu orang tersebut. Kata Allah di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi bersabda, Allah tidak akan menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayangi hambanya, sementara hambanya tidak sayang terhadap manusia yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, maka mudah-mudahan dengan cerita ini, dengan hikayat ini, dengan kisah ini yang tertuang dan tertulis dalam kitab Syukur Iman, kita sekalian bisa menyayangi orang lain, membantu orang lain. Jangan sampai ada kesan di satu sisi ada orang yang sakit perut karena kekenyangan, tapi di sisi yang lain ada orang yang sakit perut karena kelaparan. Mudah-mudahan kita sekalian bahu-membahu, tolong-menolong terhadap orang-orang yang kesusahan, dan mudah-mudahan akhirnya kita mendapatkan salam daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.